Keberhasilan Maverick Viñales finish podium ketiga di MotoGP Belanda 2022 ternyata sangatlah berarti untuk pembalap tim Aprilia Racing tersebut. Sebab ia semakin yakin bahwa pilihannya meninggalkan Monster Energy Yamaha untuk Aprilia pada tahun lalu merupakan sebuah keputusan yang tepat. Sebagai pengingat, tahun lalu setelah finish kedua di sirkuit Assen, Top Gun mengumumkan bahwa dirinya akan cabut dari Monster Energy Yamaha setelah terjadi permasalahan dengan timnya itu. Tak lama kemudian dia pun bergabung dengan Aprilia yang sudah mengincarnya begitu keluar dari tim pabrikan Iwata. Pada balapan di Assen akhir pekan lalu keadaan sudah jauh berbeda. Usai menjalani adaptasi yang tak mudah dengan Aprilia, akhirnya Viñales sukses mendapatkan podium perdananya dengan tim pabrikan Noel itu. Memulai balapan dari posisi 11, rider asal Spanyol tersebut perlahan-lahan naik ke barisan depan. Meski nyaris tersalip oleh Jack Miller di lap-lap akhir, pada akhirnya Viñales berhasil mengamankan podium ketiga. Pembalap berusia 27 tahun itu pun senang bukan main sukses mengoleksi podium pertamanya dengan Aprilia. Terlebih lagi, timnya selalu memberikan dukungan padanya ketika sedang melewati masa-masa sulit. Alhasil dia mengaku sebagai pria paling bahagia di dunia saat ini. Dalam Grand Prix Belanda di TT Sirkuit Assen akhir pekan lalu, Andrea Dovizioso mengalami isu yang sama seperti pada balapan-balapan sebelumnya. Di tahap awal race, ia kehilangan terlalu banyak waktu dan menyalip jadi sulit dilakukan. Dovizioso telah berulang kali mengemukakan masalah serupa dalam balapan dengan prototipe Yamaha YZR M1. Tampaknya problem tersebut tidak kunjung mampu diselesaikan olehnya. Dovi mengalami masalah di awal balapan karena dia tak dapat membuat motor mengerem sesuai keinginannya, sehingga dirinya tidak bisa membalap secara agresif untuk memanfaatkan potensi motor. Pulang tanpa poin dari Assen, memastikan Andrea Dovizioso menutup paruh pertama MotoGP 2022 di peringkat ke-21 klasemen sementara, berada tepat di bawah rekan setimnya, Darryn Binder. Meski raihan poin mereka sama, 10, sang Rocky sudah pernah finish 10 besar. Rider Spanyol tersebut membuat mata penggemar balap motor Premier itu terbelalak. Dari bukan siapa-siapa musim lalu, dia menjadi penantang juara dunia sekarang. Di tangan pawangnya, RSGP menjadi motor tahan banting dan konsisten dari sisi kecepatan. Legenda MotoGP yang merayakan ulang tahun ke-51 dalam balapan tersebut menjadi saksi bagaimana kerja keras dan kenekatan Espargaro merebut posisi keempat. Menurutnya itu seperti sebuah pembalasan atas blunder di Barcelona. Ketika itu pembalap 32 tahun tersebut mampu menjaga pole position dan konsisten di zona podium. Ia melakukan selebrasi padahal balapan belum usai. Akibatnya, Espargaro harus puas finish posisi 5. Biaggi angkat topi terhadap pabrikan Noel dan kemajuan prestasi kakak Pol Espargaro musim ini. Ia menginginkan agar pembalap tertua ketua di grid MotoGP 2022 tersebut bisa mengeliminir kesalahan. Ducati akan menjadi pemasok tunggal motor Moto2 mulai tahun depan menggantikan Energica dengan desain Ego Corsa yang sudah 4 tahun menyuplai motor listrik. Sejauh ini Energica belum bisa mengalahkan kecepatan motor Moto3 yang memiliki 1 silinder dengan kapasitas mesin 250 cc. Hal ini memacu Ducati untuk membangun motor yang lebih efisien dengan bobot 200 kg. Prototipe dengan kode V21L telah melakukan uji coba yang dikendarai oleh Michel Pirro dan menunjukkan hasil positif. Luigi Gigi Dall'Igna menegaskan terus berkoordinasi dengan Audi Group yang merupakan pemilik Ducati dan berada di bawah naungan Volkswagen Group yang mempromosikan elektromobilitas dengan investasi lebih dari 1 miliar euro. Penggunaan baterai dan motor penggerak membuat Moto2 menjadi lebih berat yang memaksa para insinyur Ducati menemukan solusi untuk membuatnya lebih ringan. Luigi Dall'Igna menegaskan timnya puas dengan hasil tes V21L, meski ada banyak hal yang harus mereka perbaiki demi meningkatkan kecepatan. Setelah berdiskusi dengan banyak pihak, Luigi Dall'Igna memastikan Ducati akan memproduksi baterai yang lebih ringan dibandingkan dengan motor Moto2 saat ini.
Energica sebelumnya telah memperingati Ducati mengenai sulitnya membangun motor Moto2. Selain mengejar kecepatan, perilaku motor saat menikung juga perlu diperhatikan karena karakter motor Moto2 sangat sulit ditebak. Hujan saat latihan bebas pertama sempat memunculkan harapan bahwa Mario bisa berkinerja bagus. Sejauh musim ini, sang pembalap tidak kesulitan melibas trek basah, seperti yang ditunjukkannya dalam kualifikasi di Mandalika. Tetapi lantaran belum mengantongi pengalaman berkendara di Assen, Mario kesulitan menemukan ritme. Lintasan yang terlalu banyak digenangi air membuat binaan PT Astra Honda Motor itu sulit untuk mendapatkan feeling. Berharap bisa memperbaiki posisi saat kualifikasi, Mario lagi-lagi dihadapkan dengan jalan terjal. Waktu lap yang dicetaknya jauh dari kata ideal, lantaran dia terjebak trafik selama sesi perebutan posisi start. Memulai lomba dari grid posisi 27, Mario naik 2 tingkat. Namun sulit bagi dirinya untuk merangsek ke barisan tengah. Menghabiskan sebagian besar Moto3 Belanda di belakang, pembalap Honda tim Asia ini akhirnya finish posisi 18. Moto3 2022 kini memasuki libur musim panas. Para pembalap baru akan berlomba lagi dalam putaran Grand Prix Inggris di Silverstone pada 7 Agustus mendatang. Kendati masa jeda dapat dimanfaatkan untuk bersantai sejenak dari hiruk-pikuk kejuaraan dunia, Mario Aji rupanya bakal terus bekerja keras guna membuat peningkatan demi kesiapan menghadapi paruh kedua musim. Usai penampilan kuat di awal musim, pembalap Gresini Racing Ducati Enea Bastianini menghadapi masa sulit dengan kemunduran performa. La Bestia mengalami serangkaian crash, membawanya ke Grand Prix Belanda jauh dari posisi teratas. Dan masalah teknis saat kualifikasi membuatnya start dari posisi 16. Bastianini berhasil naik dan menutup balapan yang berlangsung di titik sirkuit Assen tersebut di posisi ke-11. Tentu saja pencapaian tersebut tetap membuatnya tidak merasa puas. Banyak kesulitan yang mengiringi Enea Bastianini dalam 3 balapan terakhir. Berhenti untuk liburan musim panas tak hanya menjadi penting untuk mengisi ulang baterai, tetapi juga bekerja pada aspek yang harus ditingkatkan. Faktanya juara dunia Moto2 2020 tersebut usai menganalisis balapannya percaya bahwa dirinya perlu mendefinisikan beberapa hal untuk dapat kembali bertarung dengan para pembalap di grup depan. Terlepas dari kesulitan akhir pekan dalam beberapa waktu belakangan, Bastianini yakin seberapa besar potensi yang dimiliki Ducati. Ia telah membuktikannya di awal tahun dan dengan perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya untuk 2 musim lagi di pabrikan Borgo Panigale.